Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hanindya Ditama ingin mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Estimasi Nilai Wajar Saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dalam rangka pemecahan saham atau stock split tahun 2021 dengan dosen pembimbing Prof. Mamdu. Nah, yang saya hormati dosen penguji dan rekan MEP FEB UGM yang saya banggakan. Pertama-tama, sebelum kita membahas lebih jauh tentang topik ini, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham atau stock split sendiri merupakan kegiatan aksi korporasi sebuah perusahaan yang memecah nominal harga saham dalam proporsi tertentu untuk meningkatkan jumlah saham beredar yang sesuai dengan rasio pembayaran dan kepemilikan saham perusahaan tetap tidak berubah. Nah, untuk topik kali ini saya akan membahas tentang perusahaan dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Jadi kronologi dalam aksi korporasi ini bermula dari laporan keterbukaan pasar saham pada Jumat 8 Januari 2021 mengungkapkan perusahaan MTech itu mengumumkan pemecahan saham dari Rp200 menjadi Rp20 per saham. Keputusan pemecahan saham tersebut telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada pertengahan Desember 2020. Lalu, adapun jadwal stock split adalah pada 11 Januari 2021, yaitu awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar. Dan tanggal penyelesaian akhir untuk saham nominal lama adalah 12 Januari 2021 dan tanggal penjatahan untuk saham nominal baru adalah 13 Januari 2021. Keputusan ini diambil 100% pemegang saham emiten dengan nama Sandi MTech pada rapat umum pemegang saham luar biasa yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin 14 Desember 2020. Jadi dari nominal 200 yang awal lembar sahamnya sebanyak 5 juta 5.643.957.342 menjadi 56.439.573.420. Lalu bagaimana latar belakang perusahaan ini dapat melakukan stock split dan bagaimana penelitian ini menanggapi respon atau aksi korporasi ini. Jadi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau grup MTech ini merupakan perusahaan yang menyediakan layanan komputer pribadi. Grup ini telah berkembang menjadi kelompok perusahaan terpadu yang modern dengan 3 divisi bisnis utama. Yang pertama ada solusi media, telekomunikasi, dan IT, dan konektivitas. Divisi media terdiri dari 2 saluran televisi atau free to air, yaitu SCTV, yang adalah salah satu saluran free to air nasional terkemuka di Indonesia, dan O Channel, sebuah televisi lokal di Jakarta. Divisi solusi menyediakan berbagai solusi infrastruktur dan informasi, komunikasi dan teknologi untuk industri telekomunikasi, perbankan, dan pembayaran industri retail, termasuk solusi layanan untuk VSAT, terintegrasi, infrastruktur kartu cerdas, dan distribusi retail layanan telekomunikasi. Divisi konektivitas terdiri dari inisiatif baru yang sedang dikembangkan di layanan TV dan internet, termasuk layanan TV kabel digital, nirkabel untuk wilayah Jakarta yang lebih luas, dan layanan internet broadband nirkabel untuk wilayah Jakarta dan Surabaya yang lebih besar. Lalu PT Elang Mahkota Teknologi ini pada tahun 2020 memiliki harga saham yang naik secara signifikan, yang awalnya hanya di bawah 10.000 dari tahun 2016 hingga 2019 menjadi 14.000 pada tahun 2020 saat itu. Ini adalah
sekilas kinerja MTEK pada tahun 2021. Dalam hal kinerja keuangan, MTEK membukukan pendapatan neto konsolidasian sebesar 12.841 miliar pada tahun buku 2021, naik 7,6% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 11.936 miliar. Yang paling besar menyumbangnya adalah divisi media yang merupakan kontribusi pendapatan neto yang terbesar di MTEK selama ini. Lalu dengan kontribusi 46,2% itu mencatatkan 5.933 miliar. Lalu diikuti divisi solusi sebesar 41,3%, sebesar 5.302 miliar. Dan diikuti ke divisi-divisi lainnya seperti divisi kesehatan 12%, 1.541 miliar, dan divisi lainnya 0,5% atau 65 juta ekspansi usaha. Berikut adalah pergerakan saham MTEK tahun 2016 hingga 2020 yang bersumber dari Yahoo Finance. Pada gambar ini kita diperlihatkan bahwa fluktuasi harga saham MTEK memiliki tren positif. Meskipun mengalami penurunan di awal tahun 2020 karena awal pandemi, tetapi dapat terapresiasi lagi di angka 1.400. Ini berkat sumbangsi dari dua divisi terbesar di MTEK, yaitu divisi media dan divisi solusi. Pada divisi media, dua saluran TV yang dimiliki PT Elang Mahkota Teknologi itu, yaitu SCTV dan Indosiar, tampil memuaskan dengan total penonton 27,6% di pasar FTA. Berdasarkan data penonton nasional tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Nielsen Corporation. Lalu divisi solusi juga terus menunjukkan kinerja yang memuaskan di tahun 2020 ketika pembelanjaan proyek di sektor telekomunikasi dan perbankan sangat terbatas. PT Sakala Guna Semesta meningkatkan penjualan pulsa secara signifikan karena peningkatan pesat dalam penggunaan data internet setelah pengenalan pekerjaan rumah dan pembelajaran jarak jauh dari sisi kinerja keuangan. Penjualan konsolidasi perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar 11.936 miliar, meningkat 8,2% dibandingkan 2019, yaitu 11.030 miliar. Divisi solusi merupakan penyumbang pendapatan terbesar MTEK dengan pangsa 52,8%, diikuti divisi media 42,7% dan sebesar 5.101 miliar, dan divisi lainnya sebesar 4,5% atau 527 miliar. Dengan dilihatnya ini adalah pergerakan harga saham Januari 2021 hingga Oktober 2022, menunjukkan fluktuasi harga saham MTEK yang sempat mengalami penurunan di Oktober 2021 karena saham MTEK telah jatuh sejak Agustus setelah pemecahan saham. Saham MTEK turun 6,13% menjadi 1.530 per saham. Selain itu, pergerakan saham MTEK akhir-akhir ini seringkali bertepatan dengan momentum saham penerbit e-commerce, yaitu BT Bukalapak, di mana MTEK memiliki 23,93% melalui PT Kreatif Media Karya. Namun saham MTEK naik di tengah euforia beli saham teknologi pada bulan Juli hingga Agustus. Bahkan pada 8 Juli 2021, saham tersebut naik menjadi 2.800 per saham. Tetapi saat kuartal ketiga tahun 2022 mengalami apresiasi dikarenakan tak lepas dari keterlibatan MTEK dan anak usahanya SMA sebagai pemilik hak siar Piala Dunia 2022.
Ini merupakan rumusan masalah yang bisa digambarkan dari gambar 1.4. Perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk memiliki harga yang cenderung rendah dari 2016 hingga 2019. Namun, di tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 14.000, apalagi dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang hanya memiliki harga sebesar 5.575. Sementara itu, dibandingkan dengan rasio lancarnya yang dimiliki oleh perusahaan MTech menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan harga yang tinggi. Tetapi memiliki rasio lancar yang rendah, bahkan lebih rendah dari 5 tahun terakhir. Sehingga terdapat indikasi bahwa pada aksi stock split MTech tahun 2021, harga saham MTech berada di atas nilai wajarnya. Untuk pertanyaan penelitian pada tesis ini, yang pertama adalah berapakah nilai wajar saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk sebelum aksi korporasi stock split tahun 2021? Yang kedua, bagaimana perbandingan nilai wajar saham dengan nilai pasar saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk sebelum aksi korporasi stock split tahun 2021? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama menganalisis estimasi nilai wajar saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk sebelum aksi korporasi stock split tahun 2021. Yang kedua, mengetahui perbandingan nilai wajar saham dengan nilai pasar saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk sebelum aksi korporasi stock split tahun 2021. Apakah overvalue atau undervalue? Manfaat penelitian bagi perusahaan sejenis dan lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan aksi korporasi berupa pemecahan saham. Dan kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh investor dan calon investor sebagai sumber pengetahuan dan pertimbangan dalam berinvestasi untuk membeli dan menjual saham Elang Mahkota Teknologi atau MTech. Untuk tinjauan pustaka, saya mengambil 4 dari beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama dari Beladi dan kawan-kawan pada tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul Another January Effect Evidence from Stock Split Announcement menjelaskan bahwa January Effect terdapat return abnormal untuk pemberitahuan stock split. Dan temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat January Effect kemungkinan terjadinya pembagian saham yang abnormal pada jangka pendek. Yang kedua dari Kumar, bukunya tahun 2016 pada halaman 145 hingga 185 yang menyatakan dalam discounted cash flow valuation models menjelaskan bahwa model penilaian arus kas diskonto atau DCF didasarkan pada asumsi bahwa nilai perusahaan manapun adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Dalam penilaian perusahaan FFF dengan FCFF, arus kas masa depan ke pemangku kepentingan utama, pemegang usaha ekuitas, dan pemegang utang didiskontokan oleh WACC untuk sampai pada nilai perusahaan. Dan untuk FCFE didiskontokan dengan cost of equity. Dari Karim dan Sakar pada tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul Do Stock Split Signal Undervaluation menjelaskan bahwa signaling theory pada stock split mengatakan bahwa manajer menggunakan stock split untuk menyampaikan informasi pribadi yang menguntungkan ke pasar dengan tentang nilai wajar perusahaan. Perusahaan yang stock split nilai overvalue, bukan sebaliknya dengan signaling teori pasca pengumuman stock split, yaitu undervalue. Dari BNI tahun 2021, dalam penelitian yang berjudul Estimasi Nilai Pasar Wajar Saham PT Fast Food Indonesia, TBK pasca pemecahan saham stock split tahun 2020, menunjukkan bahwa nilai wajar saham PT Fast Food berada pada kondisi undervalue. Hasil rekonsiliasi nilai wajar saham diperoleh nilai wajar per lembar saham sebesar 1.112,59 dan jika dibandingkan dengan harga saham
PT Fast Food, harga pasarnya pada 30 Desember sebesar 1090 menunjukkan bahwa harga pasar masih berada di bawah nilai wajar. Selanjutnya untuk metodologi penelitian ada 3 poin. Yang pertama desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian yang kuantitatif didukung menggunakan data sekunder berupa data perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi (TBK). Sumber data pembanding perusahaan dilengkapi menggunakan data ekonomi makro dan industri serta mengacu pada SPI 330. Dan kedua, data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis valuasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk metode analisis data, metode discounted cash flow dalam pendekatan free cash flow to firm dan free cash flow to equity. Dan kedua, metode relative valuation menggunakan perhitungan price to book value. Untuk sumber data, ada 7. Yang pertama, laporan keuangan dan laporan tahunan PT Elang Mahkota Teknologi tahun 2016 hingga 2020 pada website www.mtek.co.id dan website dari IDX www.idx.co.id. Yang kedua, data ekonomi makro seperti suku bunga, bebas risiko menggunakan yield obligasi pemerintah atau SUN seri 10 tahun 2020 yaitu FR0087 dari website www.ksei.co.id. Untuk data ekonomi makro pendukung tambahan lainnya dari situs web BPS yaitu www.bps.go.id dan situs BI www.bi.go.id. Data harga saham harian perusahaan dan indeks harga saham gabungan menurut website Yahoo finance.yahoo.com. Data pendukung perusahaan pembanding dari website www.idnfinancials.com dan website IDX www.idx.co.id. Tingkat premi risiko ekuitas atau equity risk premium yang didapatkan dari website Damodaran pada tahun 2020. Dan tingkat bunga pinjaman suku bunga dasar kredit Desember 2020 didapatkan dari data ojk.co.id. Untuk membahas perusahaan ini secara lebih detail, kita akan melihat sejarah singkat perusahaan ini. PT Elang Mahkota Teknologi (TBK) merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai lini usaha antara lain media, solusi, kesehatan, dan lainnya. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 3 Agustus 1983 yang bergerak di bidang usaha penyediaan peralatan komputer. Lalu pada tahun 1997 dimulailah transformasi MTEK yang sekaligus mengganti nama dari PT Elang Mahkota Komputer ke PT Elang Mahkota Teknologi. Setelah itu MTEK memulai ekspansi ke industri hiburan dan informasi. Salah satu aksi korporasinya yaitu mengakuisisi kepemilikan saham di PT Surya Citra Media Tbk pada tahun 2002. Semenjak saat itu MTEK terus mengembangkan perusahaannya lewat investasi di berbagai industri seperti mengakuisisi atau membeli banyak saham di Bukalapak, Klik Dokter, Dana, Grab, dan lainnya. Pada tahun 2022, MTEK juga melakukan langkah penting yaitu menjadi official broadcaster di Piala Dunia oleh video yang merupakan platform streaming yang menaruh perhatian di Indonesia. Menurut laporan tahunan MTEK, perusahaan ini merupakan perusahaan holding yang memiliki beberapa bidang usaha yang membawahi beberapa divisi yaitu divisi media, solusi, dan konektivitas dan lainnya. Untuk meng-highlight dari tahun ke tahun kinerja perusahaan MTEK dari 2016 hingga 2020. Pada 2016, pada slide ini,
MTech berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 14,6% dari 6.429 miliar pada 2015 menjadi 7.368 miliar pada 2016. Seluruh divisi bisnis berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan grup dan divisi media berkontribusi sebesar 67,6%, divisi solusi 25,9%, dan divisi konektivitas serta anak perusahaan lainnya menyumbang 6,5% terhadap pendapatan. Walaupun pencapaian terhadap pendapatan persiaran dari segmen bisnis TV free to air dan konten secara umum masih relatif rendah pada tahun 2016 dengan pencapaian sebesar 6,8% tahun per tahun, divisi media tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan pada tahun ini. Lalu pada tahun 2017, MTech berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 7.592 miliar, naik 3,04% dari pendapatan tahun 2016 yang tercatat sebesar 7.368 miliar. Meski demikian, MTech mencatat margin operasional yang lebih rendah pada bisnis media dan investasi MTech dalam mengembangkan bisnis baru terkait dengan penerbitan daring, kirim pesan bagi konsumen, dan pembayaran elektronik menyebabkan profitabilitas perseroan berkurang selama 2017. Perseroan ini mampu meningkatkan total asetnya pada 2017 sebesar 8,7% dari 20.437 miliar di tahun 2016 menjadi 22.210 miliar pada tahun 2017. Konsisten dengan investasi yang meningkat dan berdasarkan segmentasi bisnis, segmen media masih menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan grup dengan menyumbang pendapatan sebesar 66,4%, naik 2% dari 5.302 miliar di tahun 2016 menjadi 5.043 miliar di tahun 2017. Kontribusi pendapatan dari segmen solusi selama 2017 adalah 26%, naik dari 1.938 miliar pada tahun 2016 menjadi 1.978 miliar di tahun 2017. Sedangkan segmen konektivitas dan entitas anak lainnya menyumbang sekitar 8,4% dari seluruh pendapatan grup, meningkat dari 539 miliar di tahun 2016 menjadi 644 miliar pada tahun 2017. Untuk tahun buku 2018, grup MTech menambah pendapatan sebesar 8.960 miliar atau meningkat 18% dibandingkan pendapatan divisi tahun 2017, yaitu sebesar 7.563 miliar. Divisi media merupakan penyumbang pendapatan terbesar di grup MTech dengan kontribusi sebesar 60% atau 5.417 miliar. Kemudian disusul oleh divisi solusi yang memberikan kontribusi sebesar 34% atau 3.052 miliar. Dan laba bersih grup MTech pada tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh kerugian operasional anak perusahaan dan afiliasinya. Dan yang paling signifikan adalah berkaitan dengan penurunan nilai goodwill, pesan sosial, atau BBM, yaitu BlackBerry Messenger, sebesar 2.306 miliar. MTech mengumumkan pada tahun 2019 kinerja yang baik dan sesuai harapan dan rencana, walaupun tetap ada ganjalan. Dalam hal kinerja keuangan, perseroan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 11.100 miliar pada tahun buku 2019, naik 23,9% dibandingkan dengan 8.960 miliar pada tahun 2015. Divisi media masih merupakan kontributor terbesar dengan menyumbangkan 50,3% atau 5.582 miliar ke pendapatan MTech. Lalu diikuti divisi solusi sebesar 4.958 miliar atau 44,7%, serta divisi konektivitas dan lainnya. Meski demikian, perseroan membukukan rugi bersih 2.343 miliar dibandingkan rugi bersih 2.306 miliar pada tahun 2018, naik dari tahun sebelumnya. Penyebab utama kerugian ini adalah
penurunan nilai aset terkait penghentian layanan BBM, tetapi juga mencerminkan peningkatan biaya operasi terkait dengan investasi dalam pertumbuhan bisnis, dana, dan Bukalapak. Lalu pada tahun 2020, divisi media, yaitu 2 stasiun televisi besar, SCTV dan Indosiar, mencatatkan kinerja memuaskan dengan total 27,6% pangsa pemirsa di pasar FTA. Berdasarkan data pangsa pemirsa nasional 2020 yang diterbitkan The Nielsen Corporation sepanjang tahun 2020, MTech terus memperluas penawaran konten video.com secara agresif dengan merilis 9 serial lokal kontennya. Lalu untuk divisi Solusi Group juga membukukan kinerja memuaskan pada tahun 2020 saat pengeluaran proyek di sektor telekomunikasi dan perbankan dibatasi secara ketat. PT Sakala Guna Semesta menikmati pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan pulsa ponsel berkat penggunaan data internet yang meningkat pesat dalam pelaksanaan work from home dan pembelajaran jarak jauh. Pada divisi lainnya, pada tahun 2020, Dana berhasil mendapatkan momentum substansial dengan memperoleh pengguna baru dan meningkatkan penggunaan. Pada tahun tersebut, jumlah pengguna Dana tumbuh lebih dari 50 juta. Selain itu, opsi pembayaran Dana kini tersedia di 5,5 juta merchant QRIS terkait usaha rumah sakit kami, Rumah Sakit EMC Tangerang, dan Rumah Sakit EMC Sentul dengan sigap mengembangkan laboratorium tes PCR dan menyediakan layanan tes PCR yang terjangkau kepada masyarakat umum serta layanan pengujian di tempat bagi perusahaan dan institusi mitranya. Selain itu, Rumah Sakit EMC hingga saat ini telah menyediakan hampir 300 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Lalu kita memasuki analisis ekonomi makro. Pada gambar di sini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 yang mengacu pada produk domestik bruto atau PDB di Indonesia menunjukkan tren yang stabil pada tahun 2016 hingga 2019. Namun, pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat dari mewabahnya virus COVID-19. Peristiwa tersebut membuat ruang gerak perekonomian Indonesia menjadi terbatas, baik di domestik hingga luar negeri, termasuk kegiatan ekspor dan impor yang menurun. Selain itu, masyarakat juga secara masif mengurangi konsumsi, akibatnya pengurangan pendapatan terjadi dan kontraksi pertumbuhan ekonomi sampai di angka minus 2,07%. Untuk analisis ekonomi makro lainnya, yang kedua yaitu inflasi. Menurut gambar di atas ini, yang bersumber dari Bank Indonesia pada tahun 2020, inflasi aktual di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,68%. Hasil ini tidak lepas dari adanya pemerintah Indonesia yang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat dari mewabahnya virus COVID-19. Hal tersebut mempengaruhi sejumlah permintaan domestik yang turun. Berbagai macam stimulus yang diberikan pemerintah seperti bantuan langsung tunai, subsidi kepada pekerja, dan bantuan lainnya yang bertujuan untuk mendorongkan daya beli masyarakat. Lalu untuk tingkat suku bunga yang cenderung menurun dari bulan ke bulan. Sebelumnya pada tahun 2020, penurunan ini tidak lepas dari kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang ikut serta membantu dalam pemulihan ekonomi nasional dengan dilonggarkannya BI 7 Days Repo Rate. Diharapkan dapat meningkatkan pendistribusian kredit perbankan pada sisi permintaan dan penawaran yang implikasinya akan meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dikutip dari media online Tempo bahwa OECD
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,9%. Sementara itu, menurut BPS yang sudah dikeluarkan resmi untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69%, yang lebih rendah dari proyeksi yang diharapkan oleh OECD. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor lapangan usaha, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara itu, untuk inflasi, dikutip dari media online Republika bahwa OECD memproyeksikan inflasi 2021 sebesar 3%, sedangkan menurut BPS yang sudah dikeluarkan resmi untuk tahun 2021, inflasi sebesar 1,87%, yang lebih rendah dari proyeksi yang diharapkan oleh OECD. Angka 1,87% tersebut lebih besar 0,19% dari tahun sebelumnya, yaitu 1,68% pada tahun 2020. Angka yang stabil ini tidak lepas dari koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Untuk analisis industri, menurut tabel di sini, besaran sektor teknologi dan proyeksi pertumbuhan di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang bersumber dari IDX Yearly Statistik 2020 menunjukkan beberapa sektor yang diklasifikasikan pada bidang trade, service, and investment. Perusahaan MTech masuk di dalam bidang itu, dan di dalam subsektor advertising, printing, and media yang memiliki total kapitalisasi pasar sebesar 167,980 dalam bilion rupiah atau miliar. Sektor tersebut memiliki kapitalisasi pasar terbesar kedua di antara sektor lainnya yang tergolong dalam bidang trade, service, and investment. Kita memasuki discounted cash flow. Untuk menghitung metode ini, kita perlu menentukan data historis laporan keuangan PT Elang Mahkota Teknologi yang digunakan pada tahun 2016 hingga 2020, dan untuk periode proyeksi tahun 2021 hingga 2026. Untuk pertumbuhan pendapatan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk hingga 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3%, 18, 23, 8, dan 10%. Secara aritmatik, rata-rata pertumbuhan pendapatan neto dari tahun 2017 hingga 2020 sebesar 13%. Sedangkan secara geometrik sebesar 10%. Lalu untuk di sini tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk proyeksi laporan laba rugi dan neraca nantinya adalah rata-rata geometrik sebesar 10%, dan bisa dilihat pada tabel di tengah ini. Untuk proyeksi pendapatan PT Elang Mahkota Teknologi menggunakan asumsi proyeksi penjualan menggunakan tingkat pertumbuhan sebesar 10%, dengan catatan perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan atau going concern. Untuk estimasi tingkat pertumbuhan stabilnya, constant growth, sebesar 3,69% berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Untuk proyeksi laba rugi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, pendapatan neto tahun 2021 hingga 2025 masing-masing sebesar 13,141,660,476,910, lalu terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2025 di angka 19.309.026.561.120. Nilai pendapatan neto tersebut digunakan untuk memproyeksi akun lain dalam laporan laba rugi dan neraca tahun 2021 hingga 2025. Untuk laba sebelum pajak penghasilan pada 2021 hingga 2025 masing-masing sebesar 1149249170 dan mengalami terus kenaikan hingga tahun 2025 sebesar 1688590478 Nilai tersebut digunakan untuk menghitung free cash flow to firm. Untuk proyeksi posisi keuangan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, proyeksi ini menggunakan analisis common size. Rasio common size diperoleh dari rata-rata setiap akun pada laporan keuangan tahun 2016 hingga 2020 yang berdasarkan pada persentase atas pendapatan itu. Yang digunakan untuk memproyeksikan pendekatan FCFF dan FCFE. Untuk pada slide ini kita memperhitungkan cost of equity untuk tingkat bunga pinjaman. Kita menggunakan 9,14% yang bersumber dari SBDK Korporasi 2020, suku bunga dasar kredit, dan untuk tax sebesar 22%, tarif PPh 2020 dari DJP. Untuk cost of debt didapat dari kalkulasi indikator sebelumnya, yaitu 7,12%. Tax free rate dari FR0087 pada tahun 13 Agustus 2020 yang ter-up to date pada tahun 2020 sebesar 6,5%. Untuk beta dari regresi beta weekly sebesar 38% dan equity risk premium sebesar 6,56% dari total equity risk premium Indonesia dari modern tahun 2021. Dan didapat cost of equity-nya sebesar 8,98% dan WACC sebesar 8,67%. Regresi beta weekly ini dikalkulasikan menggunakan Microsoft Excel dengan membandingkan harga IHSG yang cenderung rendah karena berdasarkan laporan keuangan 2020, kemampuan bayar utang seperti liabilities to equity dan current ratio perusahaan MTEK cenderung baik. Liabilities to equity dari MTEK cukup bagus karena MTEK memiliki modal bersih yang mampu untuk membayar semua utang MTEK, baik yang berbunga maupun tidak. Sedangkan untuk current ratio terjaga minimal di 200% sehingga kemampuan untuk bayar utang jangka pendeknya cukup bagus. Lalu alasan ini juga didorong sumber lainnya dari Pevindo pada laporan beta saham perusahaan MTEK per 25 Desember 2020 sebesar 0,381 yang artinya mendekati hasil regresi, maka kita menganggap bahwa perusahaan ini beresiko rendah dengan indikator-indikator yang diperoleh sebelumnya. Kita memasuki untuk proyeksi free cash flow to firm. Berdasarkan tabel di atas, free cash flow to firm tahun 2021 hingga 2025 masing-masing sebesar 313.053, 471.510 dan terus mengalami kenaikan hingga 458, 251, 337,73 dalam ribuan rupiah. Lalu berdasarkan tabel perhitungan nilai wajar saham
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan metode free cash flow to firm didapatkan sebesar 961,58 rupiah. Lalu untuk proyeksi free cash flow to equity yang dikalkulasikan dengan akun-akun sebelumnya didapatkan sebesar 240144001 ribuan rupiah, mengalami terus kenaikan hingga 349942592 di tahun 2025 ribuan rupiah. Dan tingkat diskonto yang dipakai di sini yaitu cost of equity sebesar 8,98% dan berdasarkan tabel estimasi nilai wajar untuk FCFE didapatkan sebesar 1030,02 rupiah. Berdasarkan metode relative valuation, saya menggunakan 4 perusahaan yang berasal dari sektor yang sama, advertising dan printing media yang bersumber dari Eden Finance. Didapatkan indikator-indikator assets, liability, equity, dan price to book value. Dan menghasilkan nilai multiples sebesar 1,16 kali berbanding 11,06 untuk Elang Mahkota Teknologi. Sehingga didapatkan 2.553,86 rupiah. Untuk rekonsiliasi nilai, menurut pendekatan discounted cash flow valuation yaitu FCFE dan FCFA-F masing-masing diberi bobot sebesar 40%, sedangkan pendekatan relative valuation atau PBV diberi bobot sebesar 20%. Menurut hasil tersebut, pendekatan discounted cash flow valuation diberikan bobot yang lebih besar karena lebih mencerminkan nilai dari perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Hasil rekonsiliasi ketiga metode tersebut diperoleh estimasi nilai sebesar 1.307,41 rupiah pada tahun 31 Desember karena mengacu harga terakhir menurut laporan keuangan. Berbanding dengan sebelum stock split tahun 2020 sebesar 14.000, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu harga saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk sebelum stock split tahun 2021 yaitu tahun 30 Desember 2020 masih berada dalam kondisi overvalue. Berdasarkan tabel harga pasar tiap-tiap tahun dari 2016, 2017, 2018, 19, dan 20 memiliki tren penurunan hingga 2019 hingga 5.575, tetapi tiba-tiba naik secara signifikan di tahun 2020 sebesar 14.000. Sehingga kesimpulan yang didapatkan yang pertama yaitu hasil estimasi nilai wajar saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan metode discounted cash flow atau DCF. Yang pertama FCFE sebesar 1.030,02 rupiah per lembar saham. Untuk FCF
sebesar 961,58 rupiah per lembar saham. Dan untuk relatif valuation hasil estimasi nilai wajar sahamnya atau PBV sebesar 2.553,86 rupiah per lembar sahamnya. Maaf, atau saya ralat sebesar 2.196,87 per lembar sahamnya. Untuk rekonsiliasi nilai wajar saham PT Elang Mahkota Teknologi sebesar 1.307,041 jika dibandingkan dengan harga pasar saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk pada saat pra stock split Januari 2021 sebesar 1.630. Maka nilai pasar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk secara pada tahun 2021 berada dalam kondisi overvalue. Untuk keterbatasan penelitian, yang pertama metode yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit, dan untuk kedepannya diharapkan menggunakan metode-metode yang lebih beragam sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik. Kedua, data perusahaan pembanding menggunakan perusahaan yang terbatas karena mengacu dari sumber tertentu. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data perusahaan pembanding yang memiliki karakteristik yang lebih memiliki kesesuaian dengan objek penelitian. Ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang membuat penelitian ini memiliki pandangan subjektif. Untuk implikasinya pertama bagi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk bahwa hasil nilai wajar saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk sebesar 1.307, sedangkan nilai pasar saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk sebesar 14.000 menunjukkan nilai yang overvalue. Sehingga rencana stock split saham sebesar rasio 1:10 sudah sesuai karena nilai pasar saham tersebut terlalu mahal dibandingkan nilai wajar sahamnya. Bagi investor, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk berinvestasi pada perusahaan yang melakukan aksi korporasi seperti stock split agar dapat meningkatkan pemahaman pada aksi yang serupa. Bagi peneliti selanjutnya yang berencana untuk menganalisis perusahaan terkait aksi korporasi stock split agar menggunakan beragam metode penilaian sehingga menghasilkan penelitian lebih baik dan menggunakan data perusahaan pembanding yang memiliki karakteristik yang lebih memiliki kesesuaian dengan objek penelitian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.